Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Santri Lawyer Sultan TV, jelajahi hukum bersama santri. Di sebelah kanan saya ini ada seorang pengacara yang sangat luar biasa, yang selalu berada di barisan rakyat yang termarginalkan, yaitu Bapak Gufroni SHMH. Beliau juga sebagai Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH, pengurus Pusat Muhammadiyah. Apa kabar Pak Gufroni? Baik, alhamdulillah kabarnya. Oke, beliau ini belakangan viral. Saya sempat nonton podcastnya di Abraham Samad tuh. Itu banyak banget yang nonton, ratusan ribu viewer terkait laporannya ke Bareskrim Polri. Oke, sebelum ke sana kita santai-santai dulu lah Pak. Saya akan tuangkan minum dulu nih. Oke, siap. Silakan Pak, diminum Pak. Ya, terima kasih. Nah, minum. Jadi teman-teman semua, saya juga punya karya buku beliau nih, judulnya Berjamaah Lawan Maling. Ini bisa diceritakan sebentar Pak, ini prolognya juga dari Pak Daniel Anjar Simanjuntak ini. Luar biasa, panitia haji ya beliau. Coba ceritakan dong Pak, ini buku ini. Ini buku lama ya. Dan ini kan sebetulnya kumpulan tulisan saya di beberapa media ya, dalam bentuk opini, baik di media cetak maupun media online. Akhirnya berpikir, ini kan tulisan saya kan tersebar di mana-mana, sehingga saya berinisiatif untuk mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang sebagian besar berkaitan dengan isu-isu korupsi, ya, isu-isu dinasti Banten dan lain sebagainya, sehingga jadilah buku ini. Itulah kira-kira sejarahnya. Komunikasi sama Pak Daniel Anjar masih? Oh, sudah jarang. Sudah jarang komunikasi ya. Okay. Kalau beliau kan di pemerintahan, kalau saya kan sebagai ya bagian dari civil society, sebagai pengacara publik. Spesial, saya ingin minta tanda tangan langsung sama Pak Gufroni. Silakan Pak. Oke, makasih. Oke, mantap, terima kasih. Selain aktivitas sebagai pengacara Pak? Saya sejak tahun 2012 ya, sebagai dosen, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oh, UMT ya. Ya, jadi saya sehari-hari memang lebih banyak di kampus. Kemudian saya juga diamanahi oleh rektor sebagai direktur LBH UMT. Ya, selebihnya saya berkebun, ya, bercocok tanam, ngurusin ternak, ayam, ikan, kelinci, selebihnya itulah. Dan saya juga lihat di Instagram Bapak juga bikin saung advokasi hukum ya? Ya, saya punya namanya saung advokasi farm. Dan itu kan ada kafe ya, tempat kumpul-kumpul anak-anak muda, tempat diskusi, baru di belakangnya ada kebun untuk anak-anak bermain. Itu seperti taman bacaan, terbuka untuk masyarakat. Ada taman bacaan juga, dan itu kan pernah di launching oleh Mas Golagong ya. Jadi alhamdulillah ya, supaya yang berkunjung bisa menikmati bacaan ringan lah. Gitu. Oke. Menarik sekali ya, latar belakang beliau ini akademisi, pengacara, juga bermanfaat di masyarakat, tentunya membuat saung advokasi farm ya. Ini yang sedang ramai nih Kang terkait pemagaran laut ini. Saya udah follow di Instagram Akang, gitu. Dari mulai tahun 2023 Akang ya selalu sudah vokal itu. Dan kemarin yang aksinya yang heroik itu mensomasi di pagar lautnya langsung sana. Terus kemudian pada Jumat kemarin melapor ke Bareskrim Polri. Itu boleh diceritakan cerita awalnya itu gimana sih Kang? Dimulai dari kapan itu? Begini ya, soal pagar laut itu kan viral kan baru sekarang-sekarang ini. Padahal dulu di pertengahan Juli ya, tahun 2024 kami sudah menelusuri itu bersama Pak Muhammad Said Didu. Tujuan kami sebetulnya menelusuri pantai Tangerang itu bukan untuk melihat pagar, karena waktu itu kita belum berpikiran bahwa di situ ada pagar bambu yang panjang itu ya. Tujuan kita sebetulnya ingin melihat lebih dekat proyek pembangunan PSMP Blok. Kan terlihat tuh ya, ada bulldozer, ada mobil-mobil tanah gitu ya, dan cuman ketika kita coba mendekat ternyata itu ada semacam pagar bambu yang
panjang sekali, dan itu kemudian kami tidak bisa mendekat. Akhirnya kami sampai menelusuri, mencari titik ini di mana ini ternyata hanya sampai harus ke pintu Sungai Cisadane. Jadi kami waktu itu tidak bisa mendekat proyek PSN PIK 2 karena memang sudah ada pagar itu, dan kalau tidak salah dulu mungkin ya kira-kira panjangnya mungkin baru 7 atau 8 km. Oh, belum sepanjang sekarang. Dulu ya, dan sekarang kan informasinya 30 km. Nah, kemarin terakhir yang hari Senin tanggal 13 itu kami datang lagi bersama rekan-rekan koalisi masyarakat sipil. Ada LBH Jakarta, ada Walhi, ada PBHI, ada IMM, ada Formi ya, dan pegiat lingkungan itu. Kita ingin lihat juga pagar bambu itu seperti apa sih kondisi terakhirnya, yang katanya kan sudah disegel ya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan memang benar panjangnya itu semakin sampai kita tidak sampai Kronjo ya, hanya sampai sekitar Tanjung Kait. Disitulah kemudian kita sekalian menyampaikan somasi terbuka dan sambil membentangkan spanduk itu yang isinya kalau tidak salah, tangkap pelaku pemagaran laut pesisir pantai utara. Jadi awalnya itu kita menyampaikan somasi terbuka kepada siapa saja yang merasa melakukan pemagaran laut ini untuk segera membongkar atau membersihkan pagar bambu itu dengan tenggat waktu 3 kali 24 jam. Oke ya. Jadi kami beri waktu 3 kali 24 jam. Namun setelah kami menunggu tidak ada yang bertanggung jawab, maka pada hari Jumat kemudian kami mendatangi gedung Mabes Polri untuk menyampaikan pengaduan resmi soal pemagaran laut itu. Berarti dari awalnya itu rencana mengadvokasi ingin melihat kedekatan PIK 2. Awalnya 2024 pertengahan Juli. Terus kemudian melihat pagar itu. Betul. Oh, itu kalau pemasangan pagar itu dimulai dari tahun kapan sih, Pak? Nah, itulah yang kemudian kami pun belum bisa menentukan. Tapi ketika kita sedang di pesisir pantai bersama nelayan, waktu itu kan kita menggunakan perahu nelayan ya. Waktu itu saya tanya, Pak, ini pagar bambu ini sejak kapan? Ini sudah lama, Pak. Jadi tahun 2023 sebetulnya sudah ada. Cuman persoalannya adalah waktu itu tidak ada yang berani mencabut ya, tidak ada yang berani melewati itu karena nelayan tahunya itu untuk kepentingan PSN PIK 2. Jadi ini adalah bagian dari proyek pemerintah sehingga tidak ada satupun nelayan yang berani mencabut pagar itu sekalipun. Mereka merasa terganggu dengan pagar bambu itu, dia kesulitan mencari tangkapan ikan, dia harus berputar ya. Dan tentu memakan biaya BBM yang cukup tinggi sehingga dia terpaksa mencarikan harus lebih ke dalam. Gitu. Sementara nelayan-nelayan ini kan ada juga yang spesialisnya adalah mencari tangkapan ikan ukuran kecil atau sedang. Jadi ikan-ikan kecil itu kan banyak di pesisir pantai itu. Ya, misalnya ikan apa? Bisa ikan sembilang ya. Kemudian ada ikan kerapu, ada ikan kue dan segala. Dan itu mereka sulit. Sehingga terpaksa harus ke dalam, tapi ya itu tadi pengaruhnya adalah solar, dia harus menambah, dia harus berputar dan seterusnya. Saya nonton juga bahwa yang harusnya bahan bakarnya itu cuma 2 juta, 9 juta habisnya. Terus kemudian saya nonton di podcast Pak Abraham Samad itu disebutkan bahwa hasil penelusuran Bapak terkait aduan masyarakat ini 7 orang sama 3 perusahaan tuh, Pak. Nah, itu kemudian disebutkan dari Bapak bahwa ditemukan dari media sosial bukti itu. Nah, proses penelusuran Bapak sehingga menetapkan 7 orang itu yang diduga gitu. Nah, alasannya apa, Pak? Jadi begini, kita datang ke Mabes Polri itu kan sebetulnya bukan untuk melaporkan seseorang ya. Kami datang ke Mabes itu menyampaikan sebuah fakta ya, adanya suatu perbuatan yang terindikasi merupakan perbuatan melawan hukum atau mengarah kepada tindak pidana. Apa
dianggap perbuatan melawan itu adalah pagar bambu yang panjangnya itu seluas 30 km dan kami melihat bahwa itu ada unsur pidana ya. Tersebar di beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 katakanlah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian kita melihat juga di undang-undang tentang tata ruang, di situ memang terlihat bahwa ada aturan-aturan khusus yang dimana harus ada izin, begitu. Maka atas dasar itulah kita coba mencari informasi sebetulnya kira-kira siapa sih yang menjadi yang dianggap terlibat. Nah itulah kita dapat dari sosial media yang viral ya. Dan orang sebetulnya sudah tahu nama-nama itu. Sebetulnya sudah tahu karena kan ini sudah sekian bulan gitu ya. Dan pemerintah juga tutup mata, aparat polisi juga sebenarnya sudah tahu. Tapi tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang mengadukan. Makanya kami datang sebagai pengaduan resmi agar menjadi dasar polisi untuk menelusuri lebih mendalam, melakukan investigasi menyeluruh ya, untuk mencari pelaku-pelaku itu. Pelakunya itu tidak kemana-mana, ada ya, tinggal kemauan polisi aja. Karena kan polisi ini kan dari mulai Mabes, ada Polda, ada Polres, ada Polsek. Tanya aja sama dari Polsek, pasti sudah tahu nama-nama itu. Ada 7 nama yang kami adukan, bukan kami laporkan. Jadi 7 nama itu yang diduga dianggap sebagai bagian dari pemagaran laut itu. Dengan alasan yang kemarin dibilang sama Bapak bahwa kami mengadukan itu dengan logika terbalik ya. Gimana logika terbalik itu khusus kepada 2 orang. Kalau nggak salah Sandi Marta Praja yang bilang swadaya itu ya. Betul, dia mengatakan bahwa pemagaran bambu ini dibuat oleh masyarakat secara swadaya. Kemudian bahwa pemagaran laut ini dalam rangka untuk mencegah abrasi, macam-macam itu. Nah, pertanyaannya warganya siapa, gitu ya? Betul ya? Kemudian sumber pendananya dari mana? Kan harus dicek tuh. Tinggal kan pakai pembuktian terbalik. Itu sangat mudah. Tapi sekali lagi saya katakan juga waktu di Mabes bahwa Sandi atau satu lagi Tarsim itu bukanlah pelaku utama. Ya, dia adalah orang yang sengaja dipasang, dijadikan semacam tameng untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Jadi dalam rangka untuk mengaburkan suatu isu terkait dengan pemagaran laut itu. Di podcastnya si Sandi itu bilang bahwa ini tuh pagar dipasang itu untuk pencegahan abrasi dan budidaya kerang. Nah, secara konspirasi menurut perspektif seorang pengacara ini, tujuan dipasangnya pagar itu untuk apa sih Pak sebetulnya? Tujuan dari pemagaran laut itu sekali lagi tidak ada kaitannya dengan mencegah abrasi. Ya, karena hanya sekedar bambu-bambu biasa saja. Kedua, tidak ada relevansinya dengan budidaya kerang. Karena budidaya kerang tidak begitu modelnya, gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah akal-akalan. Jadi mau bantah apapun dia tidak bisa menjelaskan. Jadi sehingga kami melihat bahwa pemagaran laut ini tidak sesederhana yang kita lihat. Tidak sekedar merugikan nelayan. Tapi lebih dari itu adalah bagian dari kejahatan yang sistematis yang dilakukan oleh sebuah korporasi, oleh sebuah pengembang untuk menguasai lautan menjadi daratan. Memang pemagaran laut ini adalah nanti arahnya akan menjadi sebuah reklamasi. Akan menjadi sebuah reklamasi. Ngeri banget ini ya. Nah, terus kemudian jikalau laporan yang dilayangkan, aduan yang dilayangkan oleh LBH Muhammadiyah terhadap Barreskrim Polri ini diabaikan, langkah hukum apa selanjutnya yang akan ditempuh? Kan kita baru sampaikan pengaduan hari Jumat, jadi artinya kita tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan. Yang pasti bahwa surat itu saya yakin sudah ada di tangan Kapolri. Ya, sudah ada di tangan Barreskrim Polri. Jadi tidak main-main loh ya. Ini bukan 1 lembar 2 lembar. Surat pengaduannya 6 lembar, lampirannya itu sekian lembar.
Ya, dalam lampirannya ada bukti foto pagar bambu yang kita foto langsung di lokasi. Kemudian ada bukti tangkapan layar ya, apa namanya terduga ini yang dianggap terlibat berdasarkan apa yang kita dapat di sosial media. Artinya bahwa pengaduan kita ini sangat komprehensif. Oke. Ya, tidak main-main, tidak sekedar untuk supaya ini viral semata, tetapi bagaimana kemudian ini dijadikan dasar polisian untuk menelusuri lebih mendalam tentang siapa saja yang terlibat. Maka kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan, moga-moga Pak Kapolri harapannya adalah segera membentuk tim investigasi untuk mengungkap skandal pemagaran laut itu. Oke, ini menarik nih. Jelas pengaduan yang dilayangkan oleh LBH Muhammadiyah ini sangat komprehensif dan bukan main-main. Terus kemudian kan pagar laut itu sudah dibangun sekitar 2023 ya Pak? Ya, kalau dari pengakuan nelayan. Nah, kemudian viral saat ini dan TNI AL baru bergerak sekarang. Kemungkinan 1 tahun itu kemana mereka? Kalau dari segi hukum, ketika aparat penegak hukum ini abai melihat kejadian seperti itu. Ini kan sebetulnya sangat erat kaitannya dengan politik ya. Waktu itu memang masih rezim dia Jokowi. Oke. Semuanya dikendalikan ya, dari mulai atas sampai bawah. Dan semua orang pasti tidak ada yang berani mengungkapkan kasus ini. Gitu ya. Siapa yang berani mengungkapkan pasti dikriminalisasi. Ya, bukan hanya soal pemagaran bambu. Saya kira pemagaran bambu bagian kecil dari upaya penggusuran. Ya, baik daratan maupun lautan yang dilakukan oleh pengembang raksasa ini, dalam hal ini tentu PIK 2. Nah, karena rezim sudah berganti, orang sudah mulai berani bicara semua ya di media, kemudian tokoh-tokoh aktivis ya nelayan sudah mulai berteriak. Maka ini ada harapan baru dan itu sudah dilakukan. Prabowo memerintahkan kepada KKP untuk segera mengambil tindakan tegas. Dan itu kan sudah dilakukan penyegelan. Walaupun ternyata juga kami menduga ada kekhawatiran. Selama jangka waktu 20 hari dikhawatirkan justru ada semacam lobby-lobby atau negosiasi korporasi kepada KKP untuk bisa keluar izin pemagaran itu. Maka karena kami tidak percaya, kemudian menterinya kok kami katakan lembek ya KKP, maka Prabowo memerintahkan lagi untuk dilakukan pembongkaran. Tapi ternyata KKP bergeming bahwa kita nunggu 20 hari. Maka dari situlah TNI Angkatan Laut mengambil tindakan tegas untuk melakukan pembongkaran pagar laut itu. Dan tentu kita selaku masyarakat ya, termasuk kami dari Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah tentu memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut yang telah memulai untuk melakukan pembongkaran. Dan alhamdulillah informasinya hari ini sudah bersama dengan DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi kemarin soal isu tidak ada koordinasi. Semuanya sudah clear. Ya, artinya KKP melalui DKP juga hari ini sudah bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut dan juga nelayan itu sudah melakukan pembongkaran pagar laut di hari yang ketiga ini. Nah, terkait pembongkaran terhadap pagar laut ini kan yang dicabut oleh siapa? TNI AL. Dan kemudian kalau pandangan Bapak dari segi hukum, apakah itu juga merupakan wewenang mereka? Atau juga ketika dicabut ini apakah nunggu putusan pengadilan dulu atau dari aduannya dulu nih beresin dulu? Apa gimana tuh Pak? Kalau dari segi hukum? Pertama sekali lagi bahwa ini perintah Prabowo. Sebagai kepala negara ya, sebagai presiden kita, maka ya tentu kita harus merespon dengan segera karena ini adalah bagian dari instruksi presiden. Karena kalau tidak segera dilakukan pembongkaran, maka khawatir terjadi konflik masyarakat, kegaduhan gitu ya. Dan ini kan tentu mempengaruhi wibawa pemerintah ya di masa-masa Prabowo memimpin negara kita. Soal apakah kemudian ini bertentangan dengan undang-undang ya tentu ya itu bisa saja, tetapi bagi kami adalah ya kita tentu harus mengambil sikap yang cepat, tegas gitu ya.
Dan kalaupun ada pihak-pihak yang mengajukan gugatan gitu ya, saya pikir juru kami juga mencurigai ini pihak mana gitu loh. Tiba-tiba kemudian ada sebuah kelompok tertentu yang menggugat keputusan presiden. Ini siapa saja menentang keputusan presiden gitu. Jadi buat saya seiring berjalan saja proses pidananya jalan, sekalipun ini sudah dicabut, tapi proses hukum jalan dan pelakunya tentu harus segera dikenakan sanksi pidana. Ini kan sudah menimbulkan konflik di masyarakat. Bahkan dari beberapa podcast yang disampaikan oleh Kang Khalid sebagai nelayan itu, saya siap menggerakkan masyarakat Banten. Artinya demo di mana-mana. Kalau dari perspektif seorang pengacara nih, perlawanan apa yang baik seharusnya dilakukan oleh masyarakat Banten untuk melawan oligarki ini? Sejauh ini sudah sangat efektif ya, baik dengan menggunakan sosial media gitu ya, melalui jejaring apa di TikTok atau yang lainnya. Di saat yang lama tentu juga ada gerakan massa ya, sepanjang bahwa dilakukan secara tertib ya, tidak terprovokasi, walaupun tentu resikonya berhadapan dengan preman-preman yang mengaku sebagai masyarakat setempat, mengaku sebagai nelayan gitu ya. Tapi pada umumnya masyarakat di sana sebetulnya sangat mendukung ketika ini dilakukan pembongkaran oleh TNI Angkatan Laut. Bahkan nelayan aja dengan kerelaannya gitu ya. Bahkan di televisi saya lihat dia sangat terharu mendukung TNI Angkatan Laut ya, tanpa mengharapkan apapun, dia rela untuk mencabut batang bambu satu demi satu. Jadi kalau ada yang kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa ini swadaya masyarakat gitu loh, menurut saya ini adalah sebuah cara licik yang dilakukan oleh pengembang untuk membenturkan kita ya dengan sesama bangsa, sehingga harapannya nanti mungkin terjadi chaos atau kerusuhan atau sesuatu yang tidak perlu terjadi. Oke, boleh minum dulu Pak? Minum Kita santai sejenak. Nah, ini menarik juga yang di podcast disampaikan oleh Bapak di podcastnya Pak Abraham Samad itu, bahwa salah satu harapan untuk menyelesaikan polemik di PIK 2 ini adalah Presiden Prabowo. Nah, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh Prabowo selain membuat keputusan seperti cabut ini pagar? Selain itu apa Pak? Ya, kami melihat Prabowo setelah menjalankan keberpihakannya kepada rakyat. Ya, ini sudah menjadi harapan baru bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Akan tetapi memang tidak cukup sekedar untuk pembongkaran pemagaran laut. Karena pemagaran laut itu bagian kecil dari sebuah rencana besar ingin menguasai lautan dan daratan oleh korporasi, dalam hal ini ya tentu Agung Sedayu Group. Maka yang ingin saya katakan adalah Prabowo segera dalam waktu yang dekat ini ya, untuk mencabut PIK 2 bukan lagi sebagai bagian proyek strategis nasional. Termasuk juga ya yang di BSD, yang di Rempang, yang di Wadah dan di beberapa tempat lainnya. Karena ini jelas-jelas tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. Justru yang terjadi adalah merugikan masyarakat itu sendiri. Yang disampaikan oleh Bapak juga kan bahwa ini tuh hutang budi Jokowi terhadap Aguan. Nah, kenapa mesti kekeh PIK 2 atau PSN PIK 2 ini harus kita tolak sebagai masyarakat Banten? Kan PIK 2 ini kan untuk kepentingan swasta, bukan kepentingan publik, bukan kepentingan untuk masyarakat sekitar. Dia kan akan membuat semacam batas tembok pemisah antara orang kaya dan orang miskin, gitu ya. Kalau saudara misalnya coba berkunjung ke PIK 2, akan terasa sekali nuansanya, suasananya, malam hari seperti bukan di negara kita. Sementara di luar pagar itu, rumah-rumah kumuh ya, yang kemudian rumahnya kebanjiran, yang tidak punya pekerjaan lagi karena sawahnya sudah rata, tambaknya sudah rata. Jadi alih-alih untuk menciptakan pekerjaan, justru yang terjadi adalah lahirnya, munculnya pengangguran-pengangguran baru. Bayangkan ya, sawah, dengan sawah kemudian diratakan, maka akan banyak orang-orang yang kehilangan mata pencarian. Bukan hanya pemilik sawah, tapi juga penggarap sawah sudah tidak lagi menggarap sawahnya. Tidak ada lagi tukang giling padi. Tidak ada lagi yang beli beras. Jadi artinya merebet kemana-mana.
Tambak misalnya, yang punya tambak tidak punya tambak. Kemudian pengepul tambak sudah tidak lagi pengepul tambak, orang tidak lagi jualan ikan. Jadi itu udah banyak kemana-mana, timbullah pengangguran baru. Kalaupun ada ada penciptaan pekerjaan di PIK 2 katakanlah, itu hanya untuk posisi rendah, saya katakan. Ada security, ada OB, gitu kan? Betul. Ada tukang sapu-sapu. Dan saya sudah lihat bagaimana dia diperlakukan rendah oleh pengembang PSN PIK 2. Jadi hanya bagian kecil dari sebuah kemegahan yang ada di PIK 2 itu. Oke. Terakhir Pak, pertanyaannya, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan upaya yang harus ditempuh oleh masyarakat yang dirugikan oleh pagar laut dan pembangunan PSN PIK 2 ini? Ya, kepada masyarakat tentu selain soal pemagaran laut, juga yang harus diantisipasi adalah soal penggusuran lahannya. Karena kami dengar penggusuran lahan melalui jual beli yang sangat murah itu masih terus terjadi secara masif, melibatkan oknum-oknum aparat desa melalui maklar-maklar, melalui mafia-mafia tanah, dan itu terus bergerilya sampai sekarang. Dan informasinya bukan hanya sampai Tanara loh, direkayasa. Tapi mereka kan tidak muncul. Dia pendekatannya kepada siapa? Kepada pemilik sawah, kepada pemilik tambak. Jadi dibujuk rayu untuk segera dilepas. Tapi persoalannya adalah ini kan tidak ada kesepakatan harga, tidak ada tawar menawar. Kalau dikatakan bahwa PSN-nya itu hanya 1.750 hektar yang ada di katakanlah di Kosambi dan Teluk Naga. Kalau begitu maka tanah-tanah yang yang dikemiri Kronjo haruslah dengan harga yang wajar. Tidak boleh harga secara sepihak. Harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan harganya tentu berpatokan pada harga pasar, bukan 30.000 per meter. Ini kan namanya kepenindasan. Itu yang harus diantisipasi oleh masyarakat. Maka oleh karenanya tentu masyarakat terus harus mengawasi soal masalah pengembangan PSN PIK 2 dan PIK 2 itu sendiri. Ya, lakukan perlawanan secara masif tentu dengan cara-cara yang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak boleh ada orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengarah tindakan-tindakan melawan hukum, anarkis, pengerusakan, dan yang lain segala macam. Oke, baik. Terima kasih ini Pak Guproni, kita menuju di titik akhir. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Guproni wawasan dan informasinya bermanfaat bagi kita semua, dan semoga permasalahan ini mendapatkan titik terang, terutama keadilan untuk masyarakat. Semoga Bapak sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di barisan rakyat yang termarginalkan. Terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.